WL pada malam hari ini akan dipimpin oleh saudari kita Astri. Boleh lambai tangan mungkin Astri yang mana? Iya, dan untuk malam hari ini pembicara WL pada malam hari ini akan dipimpin oleh saudari kita Astri. Boleh lambai tangan mungkin dari Jakarta ya. Nah, untuk waktu dan tempat dipersilakan untuk si Astri. Shalom. Shalom, selamat malam saudara-saudariku terkasih dalam Kristus. Puji Tuhan, malam ini kita bertemu kembali. Loh, kok ini yang gak kelihatan mukanya mana? Boleh dong kameranya dibuka biar kita bisa saling bertatapan langsung. Iya, senang sekali ya malam ini kita berkumpul kembali. Kita bertemu muka kembali. Kita tetap mengucap syukur untuk penyertaan Tuhan. Malam ini kita bisa, kita mau melakukan persekutuan doa lagi. Kita mau bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan seperti biasa. Karena kita mau menghadap Tuhan, kita mau bawa sikap hati yang benar. Kita boleh mengambil sikap duduk yang baik untuk boleh benar-benar kita fokus pada Tuhan. Iya, kita siapkan hati kita. Kita angkat tanda kemenangan Kristus dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala pujian, syukur, hormat dan kemuliaan kami naikkan ke hadapan-Mu Tuhan. Untuk setiap penyertaan-Mu di dalam hari-hari kami, di dalam hidup kami ada hingga saat ini Tuhan, sungguh hanya oleh karena kemurahan hati Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, untuk berkat yang Kau berikan bagi kami, berkat yang Kau berikan bagi keluarga kami Tuhan. Apapun yang kami hadapi hari-hari ini, kami sungguh-sungguh percaya Tuhan tidak pernah sekalipun meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan, malam ini kami masih boleh bertemu di dalam persekutuan doa online ini. Kami masih boleh bertatap muka satu sama lain. Terima kasih Tuhan, Kau memberikan kami kesehatan. Dan malam ini Tuhan, untuk setiap kebaikan yang Kau lakukan, untuk setiap kebaikan yang Kau berikan bagi kami Tuhan, dengan seluruh hati kami mau mengangkat pujian bagi Engkau. Kami mau naikkan syukur kami bagi Engkau. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali lagi kita naikkan syukur kita. Syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagimu.
sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Segala puji syukur bagi-Mu, kami tinggikan nama-Mu selalu Tuhan. Ku tinggikan nama-Mu selalu. Kemuliaan hanya bagi-Mu, terpujilah nama-Mu. Oh, terpujilah, terpujilah nama-Mu. Terpujilah, terpujilah nama-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Kaulah yang memberikan kekuatan. Kaulah yang menolong kami. Terima kasih Tuhan. Oh, terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Yesus. Terima kasih Bapa. Segala pujian, syukur hanya bagi Engkau Tuhan. Engkau yang selalu menyertai langkah kami. Dalam setiap apapun yang kami hadapi Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Tak pernah sekalipun kami merasakan Engkau menolak kami Tuhan. Engkau begitu setia di dalam hidup kami. Di dalam apapun yang kami hadapi, di dalam setiap lembah kekelaman yang kami hadapi Tuhan, Engkau selalu ada di sana. Terima kasih ya Tuhan. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur. Kami mau memuji Engkau dan menyembah Engkau lebih lagi Tuhan. Kami mau masuk ke dalam hadirat-Mu. Engkau yang tahu hati dan seluruh pikiran kami Tuhan. Kuasai hati dan pikiran kami Tuhan. Biar hanya kepada Kau semua pikiran dan hati kami tertuju. Kami tidak mau yang lain Tuhan, kami hanya mau Engkau. Ujilah kami Tuhan. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Aku cinta padamu Tuhan, aku rindu hadirat-Mu Tuhan, aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku
datang, aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Pujilah aku Tuhan. Selidiki hati kami Tuhan. Cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku. Mataku tertuju padamu, Aku cinta padamu Tuhan. aku cinta padamu Tuhan. Sungguh aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana, bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah. Kau layak disembah. Kau layak disembah. Oh, kau layak disembah. Kau layak disembah.
Raja kami yang duduk bertahta Tuhan, yang kami muliakan, kami sembah seumur hidup kami. Tidak ada hal lain yang lebih melegakan bagi kami selain kami berada di dalam hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan kalau Engkau boleh hadir di tengah-tengah kami. Terima kasih Tuhan, malam ini kami boleh memuji dan menyembah Engkau bersama-sama. Tuhan Yesus, malam ini kami bersyukur dan berterima kasih Engkau juga boleh hadirkan Bapak Yaes Sanjaya yang akan membawakan firman-Mu, yang akan membawakan isi hati-Mu bagi kami Tuhan. Kami berdoa untuk Pak Yaes Sanjaya, biar apapun yang Pak Yaes Sanjaya sampaikan malam ini boleh sungguh-sungguh memberkati kami dan memberikan kami sukacita. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Roh Kudus. Teruslah berkarya dalam diri kami. Teruslah berkarya dimanapun kami berada saat ini, Roh Kudus, dan biarlah hati kami boleh terbuka, dan apapun firman Tuhan yang kami dengar malam ini, boleh sungguh masuk ke dalam hati kami dan boleh menjadi penuntun di dalam langkah kami. Terima kasih ya Tuhan, segala kemuliaan hanya bagi Engkau Allah yang berkuasa di hidup kami, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Ya, silakan Pak Ye untuk firman. Boleh di-unmute. Boleh di-unmute Pak Ye. Ya. Apakah suara saya terdengar cukup baik di sana? Oke, Pak. Oke ya. Oke, tidak terlalu keras atau tidak terlalu kecil, cukup? Ya. Cukup ya? Oke. Teman-teman terkasih di dalam Yesus Kristus, sahabat-sahabat kasih Yesus Kristus, Shalom. Kita bertemu kembali pada malam ini dengan satu tema yang saya renungkan cukup panjang, yang disesuaikan juga dengan situasi, kondisi yang saat ini sedang kita alami. Saya mengambil satu tema, kita pasti tiba di sana. Dengan permenungan dari Amsal, ya, yang kita akan baca nanti bersama-sama. Silakan next screen. Teman-teman semua, sahabat-sahabat terkasih Yesus Kristus, setidaknya ada 3 tipe manusia, setidaknya ada 3 tipe manusia yang merencanakan perjalanan kehidupan mereka. 3 tipe manusia ini saya boleh sebutkan sebagai berikut. Ada tipe manusia yang perfeksionis. Tipe manusia perfeksionis ini adalah tipe manusia yang merencanakan segalanya dengan sangat cermat, dengan teliti, dengan rinci. Bahkan kadang berlebihan dan kadang menjadi rumit. Kalau kita mau mengilustrasikan perjalanan kehidupan, dalam satu perjalanan kita dari satu tempat tujuan menuju tempat tujuan yang lainnya, kita ilustrasikan bahwa perjalanannya dengan pesawat terbang saja. Maka tipe manusia seperti ini, tipe manusia perfeksionis, mereka merencanakan sangat rinci, jauh-jauh hari, perencanaan sudah mulai memikirkan
perjalanan dari rumah atau dari kantor menuju bandara, berapa lama? Mereka juga mulai menyiapkan cadangan. Kalau dalam perjalanan menuju bandara ada kemacetan, mereka juga mulai persiapkan berapa menit. Mereka juga mempersiapkan waktu di tempat tunggu di bandara. Mereka juga mulai mempersiapkan jikalau ternyata penumpang begitu banyak, apa yang harus mereka lakukan sehingga mereka tidak terlambat untuk check-in dan kemudian masuk ke dalam pesawat. Tipe manusia perfeksionis ini juga merencanakan dengan teliti. Jikalau perjalanan ini cukup panjang di dalam pesawat, di mana hawa pendingin dalam pesawat itu cukup mengganggu bagi yang bersangkutan, maka dia mulai menyiapkan juga baju hangat untuk dipakai. Dan kalau perjalanan cukup panjang, mereka juga menyiapkan sandaran leher agar ketika mau tidur atau mau istirahat, lehernya tidak merasa lelah. Bahkan juga tipe-tipe perfeksionis seperti ini, mereka mulai mempersiapkan obat-obatan untuk di dalam pesawat. Obat mabuk udara, atau bahkan juga minyak angin, minyak kayu putih, obat gosok, dan segala macamnya yang membuat mereka nyaman. Mereka juga mulai mempersiapkan kalau dalam perjalanan cukup panjang, bacaan-bacaan, agar dalam perjalanannya tidak membosankan. Bahkan sebelum tiba di tempat tujuan, mereka sudah mulai merencanakan. Kalau ke tempat tujuan, di kota tersebut, dalam waktu senggangnya, jikalau mereka tidak dalam keadaan dinas, mereka akan sudah mulai melihat dan mencari restoran mana, tempat di mana buah tangan bisa dibeli. Mereka sudah merencanakannya. Dan mereka juga mulai berkomunikasi dengan orang di kota di mana mereka akan tuju. Apakah dijemput? Apakah mereka akan naik taksi? Apakah akan naik Grab? Dan segala macamnya. Bahkan mereka juga sudah mulai merencanakan. Nanti pada saat selesai di tempat tujuan, jikalau mereka memang berdinas, mereka akan sudah merencanakan jam berapa mulai berangkat ke bandara di sana, sehingga mereka bisa kembali di Jakarta atau di tempat tujuan di sini jam berapa, dan kemudian dari bandara ke rumah naik apa. Teman-teman, itu adalah tipe manusia perfeksionis. Merencanakan sangat cermat, bahkan kadang berlebihan dan kadang rumit. Kita mau melanjutkan tipe manusia yang kedua. Silakan next screen. Sebaliknya, tolong next screen. Sebaliknya, dari tipe yang tadi, ada tipe yang kedua. Tipe yang kedua adalah tipe manusia yang kita sering sebut dengan tipe manusia go show. Mereka adalah tipe manusia yang sukacita, be happy. Mereka enjoy, penikmat kehidupan, easy going. Sangat berbalikan dengan tipe manusia yang pertama, yang perfeksionis. Kawan-kawan dengan tipe ini adalah kawan-kawan penggembira yang luar biasa. Kadang-kadang ketika dalam perjalanan, mereka merencanakannya dengan sangat-sangat kurang cermat. Kadang-kadang memesan tiket sudah dalam waktu yang mepet, dalam waktu yang terdesak. Sehingga pada saat tiket yang biasanya kita beli dengan e-tiket sekarang, melalui metode online, atau melalui biro perjalanan, mereka tidak mendapatkan lagi. Mereka dengan sukacita dan dengan nyaman berkata, go show, jalan aja, kita ngantri di loket,
Nanti kalau nggak dapat penerbangan yang berikutnya, kita naik penerbangan yang berikutnya lagi. Tipe manusia Gosyo ini penikmat kehidupan, easy going, penggembira, dan sangat menjadi teman-teman yang menggembirakan kadang-kadang di dalam komunikasi di WA Group, kadang-kadang di kantor. Walaupun terkesan mereka itu kurang persiapan, tapi sering memberikan semangat, sukacita, dan gembira di dalam setiap komunikasi. Bahkan, tipe manusia Gosyo ini bisa merepotkan. Dalam satu perjalanan saya, perjalanan dinas menuju Denpasar, Bali, belum lama, kurang lebih 6-7 bulan lalu sebelum COVID-19 ini, teman perjalanan yang orangnya memang tipe Gosyo, tiba-tiba ketika mendarat berkata bisik-bisik kepada saya, Pak Yes, nanti kita mampir dulu ya di satu tempat. Oh, saya bilang, kenapa? Kita baru sampai, kenapa harus mampir? Saya lupa bawa pakaian dalam saya, katanya. Satu hal yang sangat penuh diperhatikan dan sangat penting karena itu adalah sangat pribadi. Karena dia benar-benar tipenya adalah sangat easy going, dia melupakan. Teman-teman, ada tipe yang ketiga. Tolong next screen. Ada tipe ketiga adalah manusia yang di antara yang tipe pertama dan tipe yang kedua. Tipe manusia yang ketiga ini adalah tipe manusia yang siaga. Kita sering melihat dan sering menemukan orang-orang atau pribadi-pribadi dengan tipe siaga. Mereka melihat bahwa kehidupan adalah satu perjalanan. Perjalanan yang perlu direncanakan, tapi juga perjalanan yang perlu dinikmati. Bukan sekedar dijalani, tapi juga perlu dinikmati. Teman-teman terkasih di dalam Yesus Kristus, sahabat-sahabat kekasih Yesus, tipe manusia siaga ini adalah berjaga, dia waspada. Tetapi kawan-kawan dengan tipe yang ketiga ini tidak pernah terperangkap akan persoalan yang berlebihan. Tidak terperangkap dalam kerumitan hidup. Mereka hidup merencanakan, bersiaga, berjaga, berwaspada, tetapi tetap menikmati kehidupan dengan nyaman. Tiga tipe manusia ini, tiga tipe yang merencanakan kehidupan adalah yang kita jumpai dalam kehidupan sehari-hari. Permenungan awal dari tiga tipe manusia ini. Di manakah Anda dan saya berada? Apakah Anda masuk dalam tipe manusia yang pertama, yang perfeksionis, yang sangat merencanakan rinci? Ada tipe yang sebaliknya, yang tipe kedua, Gosyo, ngegampangin, banyak kali ngegampangin. Atau tipe yang ketiga adalah tipe yang siaga, melihat hidup perjalanan, tapi tetap perlu dinikmati. Teman-teman terkasih di dalam Yesus Kristus, sahabat-sahabat kekasih Yesus Kristus, hidup adalah perjalanan. Kita semua merencanakan kehidupan ini. Tetapi seperti juga di dalam perjalanan menggunakan pesawat udara, pesawat terbang, tidak ada yang pernah tahu bagaimana perjalanan kehidupan ini kita tempuh. Tolong next screen. Tidak pernah ada yang tahu secara pasti bagaimanakah perjalanan ini ditempuh. Perencanaan boleh dilakukan, tapi perjalanan adalah satu misteri kehidupan. Anda boleh merencanakan dengan matang. Saya boleh merencanakan dengan matang. Kita semua boleh merencanakan dengan matang. Atau mungkin juga kita
siaga, berjaga-jaga waspada. Atau kita juga mengatakan, sudahlah saya mau menikmati hidup. Kita tidak pernah tahu bagaimana perjalanan ini ditempuh. Semua adalah misteri kehidupan. Tolong next screen. Tetapi yang pasti, sahabat-sahabat kekasih Yesus Kristus, ketika perjalanan kita mulai tempuh, dan kita mulai merencanakan perjalanan apapun perjalanan mulai dari satu tempat ke tempat tujuan, ataupun perjalanan kehidupan kita, ada satu yang pasti. Yang pasti adalah bahwa ketika rencana dirancangkan, tujuan ditetapkan untuk tiba di sana. Pilot pesawat udara ketika bertugas mulai dari satu bandara ke bandara yang lain, maka dia sudah menyetel tempat atau destinasi atau tujuan. Dan disitulah tujuan ditetapkan untuk tiba di sana dengan selamat. Teman-teman terkasih dalam Yesus Kristus, sahabat-sahabat kekasih Yesus Kristus, saya mau mengajak malam ini dalam satu permenungan yang kita ambil dari Amsal 23 ayat yang ke-18. Tolong next screen. Kita mau mensikapi bagaimana situasi, kondisi, dan suasana kehidupan yang kita alami saat ini. Situasi kehidupan yang tidak saja kita alami secara pribadi, tetapi dialami oleh masyarakat luas, dialami oleh negara, dan dialami oleh dunia. Kita akan merenungkan bagaimanakah masa depan itu? Bagaimanakah harapan kita dalam situasi saat-saat ini yang penuh dengan ujian, penuh dengan tantangan, dan bahkan mungkin banyak sekali teman-teman yang sedang dalam masa kekelaman. Karena begitu luar biasa situasi, ujian, tantangan yang harus dihadapi. Kita mau baca bersama-sama Amsal 23 ayat 18 ini. Tolong, saya mohon dengan sangat, tolong host unmute semua, karena kita mau baca bersama-sama ayat yang sangat pendek ini, tapi menjadikan kita penghiburan yang luar biasa di dalam mensikapi situasi dan suasana sekarang ini. Teman-teman, silakan di-unmute semua dan tolong coba ikuti perkataan saya saat ini. Kita mau dengan penuh iman Amsal 23:18 ini menjadi permenungan pribadi, penghiburan pribadi, dan dalam iman kita percaya bahwa karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Pak Paulus, Bu Caroline, Henry, Yen, dan kawan-kawan, sebut namamu secara pribadi. Katakan seperti ini. Paulus, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Bella, karena masa depanmu sungguh ada. Henry, engkau sebut Henry, karena masa depan sungguh ada dan harapanmu tidak akan hilang. Mari kita bersama-sama mengucapkan dengan penuh iman ayat Amsal 23:18 ini yang sangat singkat tapi menjadi penghiburan bagi kita. Kita sebut nama masing-masing dan kita. 1, 2, 3. Senjaya. Bella, Karena masa depanmu ada. harapanmu akan hilang. Mari kita berdoa.
Tolong host di-unmute semua. Pak YE bisa di-unmute, Pak. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Segala puji syukur, sembah, terima kasih kami naikkan kepadamu, Bapa Allah Tuhan kami, yang boleh kami panggil Aba ya Bapa, yang kami kenal karena Yesus Kristus Putramu, Tuhan Juru Selamat dan Penyelamat kami, yang dalam Roh Kudus sebagai tanda setia kasih Bapa dan Putra selalu menyertai kami sampai dengan saat ini. Terima kasih Tuhan, kalau kami boleh pada malam ini berkumpul, kami membuka hati kami, membuka pikiran dan akal budi kami. Berbicaralah Bapa, berbicaralah Yesus, berbicaralah Roh Kudus kepada kami semua. Hati, pikiran, akal budi kami masing-masing. Dengan bahasa yang sangat sederhana. Karena Yesus sendiri mengatakan bahwa rahasia kerajaan Allah dinyatakan kepada orang-orang kecil dan orang-orang sederhana. Kami ini anak-anakmu yang sederhana, yang sedang dalam masa penuh ujian, penuh dengan tantangan. Kami percaya dalam kesederhanaan kehidupan kami, Engkau akan anugerahkan keajaiban-keajaiban, mujizat-mujizat, pendampingan-pendampinganmu yang penuh dengan kuasa, sehingga kami boleh dihiburkan oleh kasih kuasa-Mu. Kami percaya dalam permenungan ini, bahwa masa depan kami sungguh ada, dan harapan kami masing-masing pribadi tidak hilang. Hanya di dalam satu nama yang kuasa, Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, bersama dengan Engkau Bapa dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini, selalu, dan sepanjang segala masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Teman-teman terkasih, sahabat-sahabat Yesus Kristus, kita masuk dalam perpenungan utama. Tolong next screen. Teman-teman terkasih dalam Yesus Kristus, dalam perjalanan dari Kupang menuju Jakarta. Teman saya di Kupang berkata seperti ini, Pak Yes, ini perjalanan dari Kupang menuju Jakarta. Nanti ada saat-saatnya di satu area, maka akan terjadi turbulence, pergolakan. Ada badai, ada thunderstorm, dan bisa jadi pesawat akan anjlok dari ketinggian. Puji Tuhan, saya berterima kasih kepada sahabat saya di Kupang sana. Dengan adanya hal tersebut, saya siap-siap. Saya berjaga-jaga, saya waspada. Nanti ketika ada turbulence, ada badai thunderstorm, dan ada anjlok pesawat dari ketinggian, saya sudah siap dan saya tidak akan terkejut luar biasa. Itu adalah merencanakan. Itu adalah perencanaan. Kita siaga, kita berjaga-jaga, dan waspada. Tetapi apa yang terjadi? Ketika masuk dalam area yang disebut, saat itu terjadi turbulence, pergolakan yang luar biasa. Pada saat itu pilot berkata, para penumpang harap kembali ke tempat duduk masing-masing dan kenakan sabuk pengaman. Dan saya menggunakan. Dan dilanjutkan dengan pilot berkata, para awak kabin tolong kembali ke tempat duduknya masing-masing dan gunakan sabuk pengaman. Apa yang terjadi?
Ternyata pesawat masuk ke dalam area pergolakan. Ada turbulence. Badai tidak ada. Thunderstorm tidak ada. Tapi ada pergolakan, ada turbulence yang tiba-tiba luar biasa besar. Dan menyebabkan pesawat bergoyang, badan pesawat bergoyang. Dan kami di dalam pesawat itu merasa mulai cemas. Dan tiba-tiba saja, tanpa disangka-sangka, walaupun sudah dalam siaga dan waspada, pesawat anjlok dari ketinggian, dan begitu luar biasa anjloknya, sehingga menimbulkan satu reaksi yang luar biasa. Satu tanggapan awal yang luar biasa sebagai manusia. Tolong next screen. Ada satu tanggapan reaksi awal secara manusiawi. Kita semua kaget, kami semua kaget di dalam kapal. Penumpang kaget luar biasa. Dan reaksi awal, semua berteriak dengan sekencang-kencangnya. Kaget. Itu adalah satu tanda bahwa tubuh kita, jiwa kita, menolak situasi yang ada. Itulah respons, tanggapan, reaksi, sikap manusiawi yang paling awal. Kita menolak dengan situasi yang ada karena kita tidak percaya. Mengapa dari tempat yang nyaman tiba-tiba pesawat anjlok dan menyebabkan kekagetan, ketakutan yang luar biasa. Silakan next screen. Apa yang terjadi kemudian? Teman-teman, di dalam ilmu psikologi saya membaca, ada tahapan-tahapan dan bagaimana masing-masing pribadi merespons, menanggapi bagaimana terhadap satu peristiwa, satu situasi yang tidak pernah dia pikirkan, tidak pernah dia rencanakan, tidak pernah dia rasa akan hadapi. 5 tahapan itu kita mulai tadi dengan yang paling awal. Tahapan kaget, tahapan menolak dengan situasi suasana yang kita hadapi. Dan tahapan yang kedua, manusia mulai merespons dan terlihatlah di dalam pesawat banyak penumpang yang marah-marah kepada pilot. Penumpang marah-marah kepada awak kabin, mereka berteriak. Pilotnya bodoh, awak kabinnya bodoh tidak melayani. Pilotnya mengapa mengambil jalur yang menyebabkan terjadi hal seperti ini? Teman-teman, apakah pilotnya bodoh? Jalur itu adalah jalur yang memang harus dilalui. Jalur itulah jalur yang setiap saat dilalui dan sudah ditempatkan sebagai bagian dari proses tujuan menuju ke tempat yang dituju. Respons kedua, pesawat anjlok, pergolakan yang luar biasa, penumpang marah. Mereka tidak bisa merespons dengan positif. Mereka mencari jalan, yaitu dengan menyalahkan kepada pihak yang lain. Masuk tahapan yang ketiga. Ketika pesawat terus bergoyang, bergolak. Begitu luar biasa. Cukup lama. Dan mulailah pada saat itu. Kemudian terlihat banyak penumpang yang mulai meremas-remas jari, meremas-remas tempat duduk, meremas-remas apapun yang berada di dekatnya. Jikalau dia, penumpang itu, bersama-sama dengan orang di sebelahnya, mereka saling mulai meremas tangan, meremas jari. Terlihatlah bagaimana mereka mulai melakukan tawar-menawar terhadap dirinya. Mereka melakukan bargaining, tawar-menawar terhadap dirinya. Mereka mungkin mulai merasakan seperti ini. Bisa jadi berkata dalam dirinya, enggak lama lagi lah. Sebentar lagi juga akan selesai.
sebentar lagi juga akan masuk ke tempat yang aman dan nyaman, dan penerbangan akan aman lagi. Tahapan yang ketiga, manusia mulai berproses mensikapi, merespons, menanggapi situasi yang dihadapi. Mereka mulai berdamai sedikit dengan dirinya. Walaupun bukan berdamai dengan tulus, tetapi ingin mentoleransikan dengan situasi. Tapi apa yang terjadi? Ternyata kondisi turbulence begitu panjang, bermenit-menit, dari toleransi, dari tawar-menawar terhadap diri. Kemudian terlihat mulai banyak penumpang yang menangis. Menangis, dan menjerit. Anak-anak kecil menjerit, orang-orang dewasa juga menjerit dan menangis. Mereka tidak bisa menerima situasi yang ada. Bisa jadi di dalam pikiran, di dalam otak mereka, mereka sudah berpikir, jangan-jangan ini adalah akhir dari kehidupan. Mereka depresi, tidak bisa lagi berdamai dengan dirinya sendiri. Masuk dalam tahapan keempat dan terakhir. Ketika semuanya terlihat sudah mulai tidak bisa terkendali, saya melihat banyak penumpang mulai mengeluarkan, ada yang tasbih, ada yang saya lihat rosario suci, kemudian ada yang mengepalkan tangan, menutup mata, ada yang membuka kedua belah tangannya lebar-lebar, dan mulailah mereka berserah. Saya percaya saat itu mereka sudah mulai berpikir, jikalau memang hari ini ternyata hari akhir kehidupan, mereka harus mau tidak mau, bisa tidak bisa, mereka harus siap pasrah. Bisa saja bukan berserah, tapi pasrah dengan situasi yang ada. Sahabat-sahabat kekasih Yesus Kristus, teman-teman terkasih dalam bukankah ini yang kita alami selama 6 bulan terakhir? Bukankah suasana dan situasi ini yang Anda dan saya dan banyak orang, tidak saja di Indonesia, tapi juga di dunia sedang mengalami situasi seperti ini? Turbulence, pergolakan, storm, adanya badai, adanya thunderstorm, anjlok dari ketinggian sampai dengan ke tempat yang kita tidak pernah rasakan dan kita rencanakan untuk hadapi. Silakan next screen. Pertanyaannya, bagaimana saya dan Anda sebagai manusia Kristiani mensikapi kehidupan saat ini? Bagaimana Anda dan saya, bagaimana kita mensikapi kehidupan yang penuh dengan ujian, tantangan, bahkan bisa saja bermacam-macam rintangan yang tidak pernah kita bisa selesaikan sampai dengan saat ini. Sebagai manusia Kristiani, saya mengajak merenungkan lebih dalam pada saat ini. Apakah Anda dan saya, apakah kita semua terperangkap dalam kegalauan dunia? Apakah Anda dan saya terperangkap dalam kekacauan yang ada? Apakah kita hidup dalam penderitaan yang seakan-akan tidak ada habisnya? Saya mengajak teman-teman, sebagai manusia yang beriman, sebagai orang-orang yang bangga disebut sebagai orang Kristen, kita mempunyai penghiburan yang luar biasa, seperti yang ada di dalam Mazmur 23 ayatnya yang keempat. Saya bacakan ya. Kita mempunyai penghiburan seperti yang dicatat, dituliskan di dalam Mazmur 23 ayat keempat. Saya bacakan. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kegelaman, aku tidak takut bahaya,
sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Penghiburan di Mazmur 23:4. Saya baca sekali lagi. Sekalipun aku berjalan di dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Teman-teman terkasih dalam Yesus Kristus, sahabat-sahabat kekasih Yesus Kristus, bukankah itu yang terjadi dalam situasi 6 bulan belakangan ini? Saya masih ingat pada waktu bulan Desember 2019 ketika COVID-19 menjadi satu pandemi yang luar biasa di Republik Rakyat Cina di daerah Wuhan. Global, dunia belum melihatnya sebagai satu ancaman yang serius. Global, dunia hanya melihat bahwa itu adalah problematika, masalah yang ada hanya untuk rakyat di Republik Rakyat Cina. Secara khusus di area Wuhan. Tapi apa yang terjadi ketika wabah ini mulai masuk ke Italia, ke Spanyol, ke Amerika, dan ke beberapa belahan dunia yang lain. Saat itu, di bulan Februari 2020, Indonesia pun masih belum bersiap siaga, belum berjaga-jaga, belum waspada. Banyak perusahaan tahun 2019 menuju 2020 masih menganggarkan perencanaan yang luar biasa bahwa pertumbuhan perusahaan akan bagus, setidaknya akan double digit di atas 10% atau paling tidak bisa menyesuaikan dengan inflasi. Anda dan saya mungkin melakukan resolusi pada waktu malam tahun baru bahwa tahun depan, tahun 2020, kita berharap masing-masing pribadi adanya perbaikan dalam kehidupan, adanya perbaikan di dalam karir, perbaikan dalam usaha, perbaikan dalam pekerjaan, perbaikan dalam keuangan, perbaikan dalam kesehatan, perbaikan dalam apapun. Tidak pernah ada yang merencanakan atau bersiaga pada saat itu, di akhir 2019, jelang 2020, bahwa akan terjadi turbulence, situasi kegalauan dunia saat ini. Saya masih ingat pada tanggal 13, 14, 15 Maret. Saat itu saya masih mendampingi retret satu paroki, peserta dan panitia kurang lebih 140 atau 150 orang. Saat itu suasana sudah mulai terbertik, ada isu-isu, ada masalah atau info yang kelihatannya. Apakah kita akan tetap melakukan hal ini? Karena kelihatannya COVID menjadi satu wabah yang mulai berbahaya juga di Indonesia. Dan yang benar terjadi pada waktu bulan Maret, kita masih ingat Presiden Republik Indonesia, Pak Jokowi, mengumumkan pandemi nasional COVID-19. Dan sejak saat itulah, mulai dari bulan Maret, kita masuk dalam situasi turbulence, pergolakan, anjlok dari tempat yang tinggi ke tempat yang kita tidak pernah tahu sampai dengan saat ini. Bagaimana respons Anda dan saya? Bagaimanakah respons kita? Teman-teman, apakah Anda dan saya sudah melalui 5 tahapan yang tadi? Apakah Anda dan saya sudah melalui 3 respons atau sikap atau reaksi yang tadi? Bisa saja pada waktu awal Maret ketika Anda dan saya harus bekerja dari rumah, harus diam di rumah, tidak boleh kemana-mana, maka respons yang paling awal adalah banyak orang marah. Banyak orang kaget,
tidak bisa menghadapi situasi ini, yang biasanya bisa berkeliaran, bisa berjalan, bisa bepergian, sekarang harus diam di rumah. Kaget, menolak situasi, dan kemudian di bulan berikutnya menjadi marah. Mengapa ini harus terjadi? Mengapa ini harus dihadapi? Dan ketika bulan berikutnya, banyak dari kawan-kawan yang mulai melakukan tawar-menawar dalam hidupnya. Bargaining. Nggak lama lagi. Sebentar lagi situasi ini akan terselesaikan. Sebentar lagi juga situasi ini akan kita lalui. Apa yang terjadi? Ternyata masalah itu belum selesai. Setelah ada harus diam di rumah, ternyata ada PSBB. Kita kemudian mulai merasa tidak sanggup untuk menerima ini. Banyak dari kawan-kawan yang mulai depresi, mulai marah, mulai ngambek, mulai merasa mengapa ini terjadi? Mengapa ini harus dihadapi? Mengapa harus kita lalui? Sahabat-sahabat Yesus terkasih, ingatlah, Anda dan saya dan kita semua harus mempunyai satu penghiburan seperti dalam Mazmur 23 ayat 4. Walaupun suasana begitu luar biasa mencekam, kita punya penghiburan. Disebutkan sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya. Sebab engkau Allahku besertaku. Gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku. Di dalam lembah kekelaman ini, di dalam ujian ini, bulan-bulan penuh tantangan ini, ingatlah, kita punya penghiburan, Tuhan masih dan selalu beserta kita. Kita belum dead end, seperti dalam slide itu. Dead end, orang katakan dalam bahasa gaulnya, mati deh, selesai deh, udah habis deh, nggak ada harapan deh. Anda dan saya punya penghiburan. Karena Anda dan saya punya Allah yang beserta kita. Dan gadanya, tongkatnya dikatakan, itulah yang menghibur aku. Gada, kuasa, kekuatan, the power, semangat dari Allah Tuhan kita menyertai Anda dan saya. Dengan gada dari Allah, Anda diberi kuasa, diberi semangat untuk tetap berjuang, untuk berusaha melalui situasi yang penuh dengan gejolak ini, yang belum selesai. Bagaimana dengan tongkat? Tongkat adalah penuntun jalan yang benar. Kita melihat bagaimanakah sahabat-sahabat kita, teman-teman kita yang disabilitas matanya, kaum tunanetra, mereka bisa mencapai tujuan dengan mengandalkan tongkat. Kalau saja tongkat manusia bisa diandalkan, bagaimanakah tongkat dari Allah kita? Tongkat Allah kita akan membawa Anda dan saya menuju tujuan, agar walaupun dalam situasi galau dunia, situasi kekacauan dunia, Anda dan saya masih diberikan kuasa, diberikan semangat dari Allah sendiri melalui gadanya, dan diberikan kuasa penunjukan jalan menuju tiba di sana. Teman-teman, banyak yang berkata, tetapi Pak Yes, hidupku begitu berat. Berat sekali, luar biasa. Tolong next screen. Aku hidup dengan begitu beban berat, salib kehidupan yang berat. Belum berapa lama ini ketika di dalam Zooming, banyak sekali kawan-kawan dalam Zooming, saya melihat ada kawan-kawan yang biasa ceria, yang begitu penuh tawa, begitu penuh sukacita, dan selalu menjadi penggembira di dalam kehidupan komunitas kami. Terlihat mukanya begitu lesu, begitu
penuh tidak semangat. Di sela-sela Zoom, saya kemudian WA chat kepada teman saya ini. Saya berkata seperti ini, sedang capek ya? Dan kemudian dia jawab, benar Pak Yes, sedang capek sekali, sedang penuh dengan ujian, penuh dengan tantangan. Salib yang saya harus panggul begitu berat sekali. Maka dalam chat ini kami juga berdiskusi, saling menguatkan, saling meneguhkan, dan saling mendoakan. Kami berdua sepakat, tidak saja saya, tidak saja dia, tidak saja Anda, tetapi kita dengan begitu banyak orang di dunia saat ini sedang memanggul salib kehidupan yang berat. Salib kehidupan kesehatan, kehidupan relasi keluarga, salib kehidupan keuangan, salib kehidupan karir, pekerjaan, usaha, mungkin keuangan, hutang yang belum bisa terbayar lunas, hutang yang begitu besar yang hanya bisa mujizat Tuhan saja yang bisa menyelesaikannya. Teman-teman, setiap saat, setiap hari, begitu banyak teman-teman yang memohon dukungan doa. Dan dengan sukacita, saya mendoakannya di dalam intensi misa pagi harian, intensi devosi Rosario, devosi Tiga Salam Maria, devosi Hati Kudus Yesus, juga devosi kepada Koronka Kerahiman Ilahi. Banyak kawan-kawan yang sedang menderita di rumah sakit saat ini. Baru selesai operasi, kebutuhan uang perawatan belum tercukupi. Bingung. Kemudian ada yang sedang anak muda berada di dalam ICU sudah hampir 1 bulan ini. Orang tuanya bingung bagaimana untuk membiayai, mencukupi perawatan di dalam rumah sakit. Ada juga kawan-kawan yang sedang dalam kesulitan. Karena yang dulu sakitnya tidak muncul, sekarang muncul lagi. Ada juga kawan yang sekarang sedang menderita. Karena tiba-tiba harus mengalami sakit yang luar biasa berat. Ada kawan-kawan juga yang saat ini usahanya benar-benar habis. Dan kemudian pekerjaannya juga harus dirumahkan. Tidak menerima gaji dengan secukupnya. Anda, saya, dan begitu banyak orang sedang memanggul salib kehidupan yang berat. Bukan saja Anda sendiri, bukan saja saya sendiri, tetapi begitu banyak manusia di dunia ini sedang dalam memanggul salib kehidupan yang sungguh-sungguh berat. Apakah kita harus berputus asa dengan salib kehidupan yang berat ini? Tolong next screen. Apakah kita melihat bahwa inilah salib yang aku tidak bisa lagi panggul? Sahabat-sahabat terkasih Yesus Kristus, pandanglah salib Yesus. Pandang salib Yesus. Berlututlah di bawah salibnya. Tiada salib yang lebih berat dibandingkan salib yang Yesus telah panggul untuk Anda dan saya. Dan untuk semua manusia yang diselamatkannya. Ketika Anda dan saya, ketika kita semua merasakan salib kehidupan yang begitu berat, percayalah, pandanglah salib Yesus, berlututlah di bawah salibnya, karena Yesus yang telah menggantikan Anda dan saya. Yesus telah memanggul salib yang paling berat, dan bahkan sampai ke puncak Bukit Golgota untuk menebus Anda dan saya. Yesus jatuh berulang kali, memanggul salib yang berat, tetapi dia selesaikan semua perutusannya untuk menyelamatkan Anda dan saya dan begitu banyak orang. Jangan menganggap bahwa Anda, saya memanggul salib yang terlalu berat dan tidak bisa kita panggul. Karena salib yang lebih berat
yang sangat berat dan terlalu berat telah dipanggul dan telah diselesaikan oleh Yesus sendiri. Next screen. Berserulah pada Tuhan. Jangan malu-malu. Berlutut. Berserulah pada Tuhan. Berserulah dengan suara yang keras. Masuklah ke dalam kamarmu. Berserulah berulang-ulang. Kita baca penghiburan di dalam Mazmur 55 ayatnya yang ke-16 sampai dengan 17. Saya bacakan ya. Mazmur 55 ayat yang ke-16 sampai 17 merupakan satu penghiburan kekuatan bagi Anda dan saya. Mazmur 55 ayat 16 sampai 17 mencatat seperti ini. Tetapi aku berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi, dan tengah hari, aku cemas dan menangis. Dan ia mendengarkan suara. Berlututlah di hadapan salibnya, di bawah salib Yesus Kristus. Berserulah pada dia. Seperti apa yang Mazmur 55 ayat 16-17 catat. Berseru kepada Allah dan Tuhan akan menyelamatkan aku. Di waktu petang, pagi dan tengah hari. Artinya tidak terputus sepanjang waktu. Kita merasa cemas dan menangis. Tapi setiap saat dan waktu kita berseru kepada Allah. Dan Allah akan mendengarkan suara aku. Suara Anda dan saya. Mohon agar kita dipegang kuat oleh Yesus. Mohon agar Anda dan saya dipegang kuat oleh Yesus. Bukan hanya Anda dan saya yang memegang kuat Yesus, tapi mohonkanlah agar Tuhan Yesus yang memegang kuat dengan tangannya yang besar, dengan tangan yang perkasa, dengan tangan kanannya yang penuh dengan kuasa, agar dia dengan tangan yang maha mulia memegang kuat kita. Tidak sekedar Anda dan saya memegang dia, tapi mintalah dengan kerendahan hati agar Yesus yang memegang kuat Anda dan saya. Dan percayalah, dia selalu ada untuk Anda dan saya. Dia selalu ada untuk kita. Seperti yang di dalam Mazmur 145 ayat 18. Saya bacakan ya. 145 ayat 18 mencatat seperti ini. Tuhan dekat pada setiap orang yang berseru padanya. Pada setiap orang yang berseru kepadanya dalam kesetiaan. Yesus, Allah Tuhan kita, selalu ada untuk Anda dan saya. Dia dekat pada setiap orang, pada Anda dan saya, yang berseru kepadanya pada waktu pagi, pada waktu siang, pada waktu petang, pada waktu malam, pada waktu pagi-pagi hari sekali sebelum matahari menyingsing. Kita mau berseru kepadanya dan dia ada kepada tiap orang yang memintanya dalam kesetiaan. Dan Anda dan saya dibawanya tiba selamat sampai di sana. Seperti yang tercatat dalam Mazmur 145 ayat 19. Mazmur 145 ayat 19 mencatat, ia melakukan kehendak orang-orang yang takut akan dia, mendengarkan teriak mereka minta tolong, dan menyelamatkan mereka. Dia Allah yang perkasa, dengan tangan yang kuat dan perkasa, dengan tangan yang penuh dengan kemuliaan, akan memegang kuat Anda dan saya. Dan kita mau berseru kepadanya pagi, siang, tengah hari, petang, malam, tengah malam, dan pagi-pagi sekali sebelum fajar menyingsing. Dan dia selalu ada dalam Anda dan saya.
karena Dia selalu beserta kita dan kita akan dibawa selamat sampai di tempat tujuan. Teman-teman terkasih di dalam Yesus Kristus, menutup permenungan pada malam ini. Silakan next screen. Rasul Paulus mencontohkan kepada kita semua. Walaupun di dalam lembah kekelaman, walaupun di dalam lembah penderitaan, walaupun di dalam pergolakan yang luar biasa, ingatlah, tetaplah bersukacita di dalam kesesakan. Aduh, bagaimana kita mau bersukacita dalam kesesakan? Hidup Anda dan saya sedang penuh dengan ujian, penuh dengan tantangan, salib begitu berat. Apakah bisa kita bersukacita dalam kesesakan? Sahabat-sahabat terkasih dalam Yesus Kristus, ingatlah, di dalam Allah Tuhan kita, Yesus selalu menyertai Anda dan saya. Dia berjanji menyertai kita di dalam tanda setia Yesus dan Bapa, yaitu Roh Kudus-Nya. Kita diajak untuk tetap bersukacita di dalam kesesakan. Tidak mudah, tapi ingat, dengan gadanya yang penuh dengan kuasa, semangatnya, keperkasaannya, kita semua diajak untuk berjuang, kita diajak untuk berkarya, kita diajak untuk bersemangat, bersukacita di dalam menuju tempat tujuan. Seperti di dalam Amsal 23:18 dikatakan, ingat, masa depanmu sungguh masih ada, dan harapanmu tidak akan pernah hilang. Bersama Allah Tuhan kita, Yesus Raja di Raja, Yesus Tuhan dan Juru Selamat, dan Roh Kudus-Nya yang mencurahkan kuasa semangat kepada Anda dan saya, menyertai, mendampingi kita sampai dengan nanti. Percayalah, penghiburan di dalam Amsal 23 ayat 18 ini. Masa depanmu sungguh masih ada. Harapan tidak akan pernah hilang. Maka jangan pernah lupa gadanya, tongkatnya yang menuntun, gadanya memberi semangat, keperkasaan. Berserulah selalu, senantiasa, berteguk lututlah di bawah salibnya, memohonlah kepada Tuhan Allah kita, dan kita mau percaya bahwa Allah telah memanggul salib yang lebih berat dari Anda dan saya. Dan Anda dan saya, kita semua akan mempunyai sukacita walaupun di dalam kesesakan. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan selalu sepanjang segala abad. Amin. Mari kita berdoa. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih Bapa, di dalam Yesus Kristus Putramu dan Roh Kudus telah membimbing kami semua, memimpin kami semua, mendengarkan penghiburan yang datang dari Engkau. Biarlah bahasa yang sederhana yang Engkau siarkan untuk membuka rahasia kerajaan Allah kepada kami orang sederhana, kami boleh terima di dalam kesetiaan, dan kami boleh tetap percaya bahwa di dalam Engkau Allah yang luar biasa, kami mendapat penghiburan. Bahwa masa depan kami akan senantiasa ada, dan harapan kami tidak akan pernah hilang. Di dalam Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, bersama dengan Engkau Bapa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, kini, selalu dan sepanjang segala masa. Amin. Di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih.
Terima kasih Pak Y. Sanjaya atas pelayanan firman-Nya. Kita semua diajak untuk bersiaga, namun bersiaga dan berjaga-jaga, namun tidak terperangkap pada galau dunia, karena kita yakin ada penghiburan dari Tuhan. Kita diajak untuk bersujud di depan salib-Nya, berseru-seru kepadanya, dan kita yakin bahwa masa depan kita sungguh masih ada, dan harapanmu tidak akan hilang. Semoga Tuhan memberkati pelayanan Pak Sanjaya berikutnya. Terima kasih juga untuk Ibu Bapak yang sudah hadir pada pertemuan, baik pertemuan PDKK malam ini, baik di ruang Zoom maupun di streaming di YouTube. Terima kasih atas kehadirannya. Kita tunggu di PDKK berikutnya. Masih secara online untuk hari Rabu tanggal 29 Juli pada jam 19.30 jam yang sama dengan tema ketika aku pandang kebesaran Tuhan. Firman akan dibawakan oleh Ibu Esther Kando. Kemudian untuk 2 minggu berikutnya masih juga dengan online dengan tema kekuatan yang luar biasa. Firman akan dibawakan oleh Ibu Tres Suarsono. Demikian pengumuman kali ini. Terima kasih, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ya, kita tutup persekutuan doa kita malam ini dengan menaikkan pujian bersama Yesus. Kita mau lakukan perkara besar. Kita percaya Yesus akan menyertai setiap langkah kita. Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahku, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Sekali lagi bersama Yesus. Bersama Yesus, lakukan perkara besar bersama Yesus. Tidak ada yang sukar bersama Yesus. Ada jalan keluar untuk masalahmu, untuk masalahmu, untuk masalah kita semua. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membebaskan, Dia Raja segala raja. Yesus, anak domba Allah, juru selamat umat manusia. Yesus, tabib yang ajaib, Dia menyembuhkan, Dia menguduskan, Dia membebaskan, Dia Raja segala raja, Dia Raja segala. Sekali lagi, Dia Raja segala raja. Ya, mari kita sesi foto. Boleh di-unmute. Jolin.